semua harus ada solusinya. Nah, persoalan ini sebenarnya persoalan yang sangat fundamental, yaitu soal bagaimana kita memberikan penghargaan pada pengabdian. Kata kuncinya di situ, penghargaan terhadap pengabdian. Ya. Kalau kita lihat para honorer ini, K2 termasuk juga baik itu tenaga pendidik, tenaga kesehatan yang memang sudah mengabdikan dirinya bertahun-tahun, yang ketika melakukan tugasnya itu menghadapi berbagai macam persoalan di berbagai daerah, di pelosok dan sebagainya, tapi tetap saja menjalankan tugasnya dengan penuh ikhlas, ya, dengan penuh dedikasi dan sebagainya. Ya, terhadap orang-orang yang sudah mengabdi ini kan kita harus berikan penghargaan. Jangan kemudian ketika kita mendengarkan adanya berbagai masalah, kita tidak berusaha untuk mencari solusinya. Nah, oleh karena itulah maka tidak ada jalan lain selain kita coba bahas itu di dalam proses penyusunan undang-undang melalui RUU ASN. Nah, kalau kita bicara soal penyusunan RUU tentu butuh waktu. Selagi proses ini berjalan, ada baiknya juga kita di DPR ataupun juga pemerintah juga mencari solusi-solusi jangka pendeknya seperti apa untuk paling tidak untuk mengurangi jumlah beban yang ada pada saat ini, ya, sehingga nanti ketika kita berhasil merumuskan hal yang terbaik bagi teman-teman ini dalam RUU ASN, itu lebih mudah lagi terutama dalam soal penganggaran. Ya, memang hal yang paling klasik dan pelik itu soal kecukupan anggaran, ya. Bagaimana kita coba memberikan prioritas kepada K2 misalnya untuk menjadi PNS, jumlahnya sangat besar, biayanya sangat besar, anggarannya sangat besar. Nah, kita coba cari jalan ke arah sana. Tapi yang paling dibutuhkan pada dasarnya adalah kepastian. Orang kalau hidup tanpa kepastian, terkatung-katung, itu bagian dari menambah penderitaan. Jadi sekarang sudah menderita, ditambah lagi dengan ada ketidakpastian, tambahan sebagai penderitaan lagi. Nah, inilah tugas kami di DPR, ya, untuk menyelesaikan semuanya. Ya, saya juga ikuti berita hari ini, teman-teman dari K2 sedang dalam tanda kutip bergerilya untuk lobby, ya, ketemu dengan beberapa pimpinan DPR, pimpinan komisi. Jadi hari ini cukup sibuk, ya Bu, ya. Dan kita juga buka dengan proses diskusi pada hari ini. Ya, ini suatu upaya yang sangat keras, suatu perjuangan yang juga kita harus hargai. Kita harus dengarkan apa yang menjadi aspirasi dari perjuangan teman-teman ini. Yaitu pembuka diskusi juga dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Langsung kita berikan kesempatan kepada Bapak Ahmad Doli Kurnia. Kira bagaimana, Pak? Untuk ini kan menyangkut dengan program pemerintah untuk meningkatkan SDM katanya gitu, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati para panelis, ada Pak Taufik Basari, Pak Ahmad Baidowi dan Ibu Nurbaiti. Tentu yang sama-sama kita banggakan kawan-kawan media yang ada di dalam lingkungan DPR RI. Saya mohon maaf dua kali nih. Pertama terlambat, yang kedua nanti habis ini minta izin lagi karena saya melarikan diri. Nggak enak kalau diundang sama teman-teman ini nggak datang. Saya bilang sama yang ngundang, Pak siapa tadi? FH. Saya bilang saya datang cuma sebentar, izin, saya bilang gitu. Karena ya sebagai panitia steering di sana harus mempersiapkan acara Munas. Tapi yang saya kira tema ini penting, ya. Pertama, kami memang di Komisi 2 memasukkan rencana revisi Undang-Undang ASN ini ke dalam usulan Prolegnas di Komisi 2. Ada 17 rancangan undang-undang yang kami ajukan, salah satunya adalah revisi tentang Undang-Undang ASN ini. Gitu.
Nah, saya kira memang ini kesempatan buat kita untuk menata secara mendasar hal-hal yang terkait masalah yang muncul di lingkungan maupun pada diri ASN itu sendiri gitu. Nah, kami juga sudah melakukan rapat kerja ya, dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang banyak sekali juga memunculkan masalah ini ya. Jadi hampir seluruh anggota Komisi 2 yang bertanya, salah satunya pasti yang diangkat adalah masalah soal ASN, terutama soal K2. Nah, dalam rapat kerja itu juga disampaikan ternyata pemerintah sekarang juga sedang melakukan proses seleksi CPNS. Itu yang kami pertanyakan, kenapa urusan yang K2 ini belum selesai kok sekarang kita mau rekrut lagi gitu. Nah, dari informasi yang kami dapat, tentu ini masih dari satu pihak. Kami sebenarnya menunggu ya. Kalau tadi Pak Taufik bilang Ibu lagi keliling-keliling, sampai sekarang kita belum pernah menerima surat Ibu mau keliling-keliling ke Komisi 2 gitu. Oh, melayangnya kapan Bu? Oh ya, baru berarti. Ya, jadi saya kira nanti kita akan segera jadwalkan untuk mendapatkan informasi yang berimbang ya. Karena sementara ini dari hasil rapat kerja yang kami lakukan dengan Menpan RB itu sebetulnya saya menyimpulkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang K2 ini adalah korban dari dua hal ya. Yang pertama adalah ketidakpatuhan ya, pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang dikeluarkan. Yang kedua adalah korban dari tidak adanya sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga saling lempar tanggung jawab. Jadi pernah ada kebijakan ditetapkan SK-nya keluar dari pemerintah pusat, tapi yang menanggung gajinya adalah pemerintahan daerah gitu. Nah, ini saya kira jadi problem-problem yang makin lama makin menumpuk dan tidak menyelesaikan masalah. Nah, jadi pendekatannya kami waktu itu sudah sepakat di Komisi 2 ada dua ya. Yang pertama adalah dalam jangka menengah dan panjang tentu kita akan melakukan revisi undang-undang ASN ini. Yang kedua, kita sepakat akan membentuk panja, namanya Panja ASN ya. Kita sudah sepakat, nanti kita akan buka mulai di awal masa sidang setelah reses. Ada 5 atau 6 panja yang akan kami bentuk, salah satunya adalah Panja ASN. Nah, Panja ASN ini akan minimal paling tidak memonitor, kemudian mengkaji, melihat dan menuntaskan dua masalah. Yang pertama juga adalah soal seleksi CPNS itu, jangan sampai ada yang satu sisi ada korban ya seperti K2 ini, tapi proses seleksinya ini pun selain mengundang apa namanya ya keirian dari K2, tapi ternyata nanti prosesnya pun juga tidak transparan, tidak akuntabel, penuh dengan KKN dan segala macamnya. Makanya ini perlu diawasi. Kita sama-sama tahu lah selama ini kalau ada pembukaan seleksi CPNS banyak sekali apa namanya uka-uka berkentayangan ya. Menyambungkan antara demand dan apa namanya kebutuhan dan supply, gini, demand and supply gitu kan, berapa kebutuhan CPNS, berapa yang diterima dan berapa pula diantaranya kan, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu ini perlu diawasi. Jadi kita sudah harus juga memonitor proses seleksi CPNS itu harus bebas KKN, transparan, akuntabel dan segala macam, sehingga kita bisa minimal bisa meminimalisir atau tidak menghilangkan sama sekali praktek-praktek yang selama ini kita sepertinya sama-sama paham dan tidak dianggap apa-apa gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menyelesaikan masalah K2 ini sebelum diterbitkannya atau dilakukannya revisi undang-undang ASN. Jadi seperti yang Pak Taufik bilang tadi, apa nih jangka pendeknya? Nah, kita akan melakukan
atau membentuk panja ASN untuk membantu penyelesaian ibu-ibu. Nah, memang sekarang itu sekitar tinggal hampir 397 ribuan sekian ya. Dari informasi yang kami dapat, tenaga honorer K2 ini yang masih belum jelas. Karena sebetulnya pemerintah juga sudah berkali-kali melakukan perekrutan, pengangkatan tenaga honorer K2 ini ya. Jadi kan itu kan sebenarnya tenaga honorer ini muncul melalui peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2007. Waktu itu ada sekitar 600 ribu, tapi kemudian setiap perjalannya karena tidak ada kepatuhan di pemerintah daerah menambah sampai 800 ribu sekitar tahun 2013. Nah, diterbitkan ada PP baru kalau nggak salah nomor 45 tahun 2013-14 itu moratorium perekrutan tenaga honorer. Nah, tapi setelah diterbitnya PP itu masih saja ada rekrutmen yang terjadi di daerah. Ini yang saya katakan tadi, ketidakpatuhan pemerintah daerah dalam itu. Nah, akhirnya bertumpuk sampai mencapai angka 800 ribu di tahun 2014, maka kemudian 2018, dari 2018 sampai sekarang sudah mulai turun tinggal sekitar 397 ribu. Nah, kemarin kita juga menitipkan pesan bagaimana diperhatikan, karena kemungkinan ada tahap lagi nih dari 397 ini perekrutan yang dilakukan oleh BKN yang diprioritaskan pada 3. Yang pertama adalah tenaga honorer guru, kemudian kesehatan, dan tenaga fungsional lainnya. Nah, kita minta waktu itu supaya memang ada satu peraturan yang peraturan pemerintah yang membuat ini tidak terlalu ketat. Karena secara administrasi seperti yang tadi bilang Pak Baidowi, umur 35 tahun ke atas itu tidak mungkin lagi, dan sudah pasti tidak ada yang di bawah 35 tahun karena udah mulai dari 2007 udah berapa puluh tahun mereka ini sekarang. Jadi kalau pakai aturan yang ada memang nggak pernah lulus. Nah, satu juga memang pesannya Bu Narbetik, memang secara kualifikasi harus ada dalam seleksi ada kualifikasi khusus memang terhadap bapak-bapak ibu yang K2 ini gitu. Sehingga standarnya sudah tertentu berbeda dengan standar yang pada umumnya, sehingga memang mereka bisa tertampung dengan baik.